saya malah nggak tahu Dekranasda itu apa. Oh gitu. Jujur aja. Kangen nggak Pak sih? Pengen jadi artis lagi? Ya, saya bingung mau jawab. Gitu. Nggak mungkin. Ini dengar-dengar mau nyalon ini Pak. Jalannya rusak, sekolahnya bobrok, pelayanan rumah sakitnya hancur. Karena zaman dulu banyak pemimpin-pemimpin kita nggak peduli daerah atas. Kenapa? Istri saya bukan malaikat, bisa merubah ya. Dalam waktu 2 tahun bisa merubah semuanya gitu. Makanya maaf nih sebelum selesai. Maka ini sekarang nih saya pengen nyalon. Kenapa? Saya mau duduk di pusat, saya mau bantu rakyat Kabupaten Pekalongan. Dan begitu juga Dapil 10 lain semuanya. Oh marah saya nih bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo apa kabar? Wow, luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa bagi Pekalongan Berita, tentunya bisa hadir mengikuti, ya sedikit mengikuti kegiatan aktivitas untuk Bapak Ashraf. Iya deh, ini Pak Ashraf ini sendiri pastinya sangat sibuk sekali ya Pak ya? Alhamdulillah sibuk. Oke. Luar biasa, ini masyarakat Pekalongan ya, Kabupaten Kota Pekalongan, saya rasa Karesidenan Pekalongan ya, ini mengikuti terus untuk portal dari Pekalongan Berita, dan informasi-informasi selalu kita hadirkan untuk setiap harinya, setiap saat, setiap menit, bahkan ada kejadian apapun yang ada di masyarakat langsung disampaikan di Pekalongan Berita. Makanya kita mencoba selalu mengulik informasi itu, termasuk sama aja dengan ini Pak. Terima kasih. Ya, kesibukan pastinya Pak Ashraf ini luar biasa padat ya, dari pagi sampai malam. Oke, ini kayaknya kita sapa dulu deh Pak, untuk sahabat Pekalongan Berita yang pastinya selalu menyimak kita. Assalamualaikum sahabat Pekalongan Berita. Oke. Mudah-mudahan sehat semua di sana. Amin. Iya, ini aktivitas benar-benar padat Pak, untuk setiap harinya atau? Ya, alhamdulillah aktivitasnya padat, sibuk ya. Semoga semua kesibukan itu memberikan kita barokah. Dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tapi kabar selalu semangat Pak ya. Alhamdulillah, semangat terus. Semangat terus ya. Kemarin Dekranasda Day. Ini luar biasa Pak. Ya, Dekranasda Day kemarin acaranya ramai banget. Saya saja nonton, tadinya mau ke panggung Pak, cuman aduh nggak bisa. Sukses berat ya. Iya. Pekalongan Berita kemarin ngeliput ya. Live-nya walaupun berdesak-desakan Pak kemarin, kayaknya agak sedikit tremor, tapi demi acara Dekranasda Day kayaknya luar biasa. Kemarin langsung ibu bosnya itu kemarin yang liputan itu Pak. Siap, luar biasa. Gimana Pak untuk acara yang Pekalongan pastinya dari dulu, apalagi pandemi ya Pak. Kemarin sepi sekali. Iya. Acara kemarin sedikit saja Pak. Saya sebenarnya gini, ya kok memang tiba-tiba jadi kan punya gagasan, iya, bikin rame-rame gitu. Ada beberapa alasan saya buat acara kemarin. Sebenarnya dari pertama saya jadi ketua Dekranasda juga, saya sudah punya cita-cita. Jujur aja pertama, sebelum ini saya malah nggak tahu Dekranasda itu apa. Oh gitu. Jujur aja. Sampai akhirnya saya, karena memang itu prosedur ya, sebagai seorang suami bupati, saya dilantik menjadi ketua Dekranasda. Sampai saya tanya, apa itu Dekranasda? Karena selama ini saya juga nggak pernah dengar Dekranasda. Gitu. Bagaimana saya mau dengar Dekranasda? Setelah Karena tidak masuk di situ, tidak ada gebrakan greget gitu ya, atau apa-apa aktivitas yang istilahnya yang berarti dari Dekranasda sendiri. Jadi saya dan mungkin banyak dari masyarakat kita juga nggak tahu Dekranasda itu apa. Nah, itu yang membuatkan saya tuh berpikir, loh aku nih jadi ketua Dekranasda, tapi aku sendiri nggak tahu apa itu Dekranasda. Jadi kita harus bikin masyarakat tuh tahu apa itu Dekranasda. Gitu. Nah, jadi disitulah timbulnya inisiatif saya untuk membuat suatu acara gebrakan supaya Dekranasda ini masyarakat benar-benar tahu. Dan selama ini juga Dekranasda juga tidak pernah ada acara apapun, apalagi acara sebesar kemarin yang kita buat kan. Betul. Makanya saya pengen buat satu sejarah, satu gebrakan supaya sambil memperkenalkan Dekranasda, saya juga bisa buat banyak pelaku-pelaku UMKM untuk mencari rezeki di sana. Oke. Ya. Kalau UMKM kayaknya pas waktu bulan puasa kemarin ya, ada acaranya ya, yang di ini
Iya, kita Wonopringgo. betul. Kita memang sering bikin acara Dekranasda. Itu juga luar biasa ramai juga. Alhamdulillah. Iya. Oke Pak, ini belum apa-apa langsung saking semangatnya ini ya. Karena kita memang kalau mengikuti kegiatan dari Pak Asraf ya. Satu beliau sebagai suami dari Ibu Fadia Rafiq ya, Bupati Kabupaten Pekalongan, dan beliau sendiri juga sebenarnya juga ya aktivitas yang padat, ketemu dengan masyarakat dan lain sebagainya, dan ada satu pertanyaan sih sebenarnya Pak. Ini pertanyaan dari saya, nggak ada pertanyaan dari Ibu Bos, ya nggak ada nih Pak. Kangen nggak Pak sih pengen jadi artis lagi? Kalau boleh saya bilang, Gitu. yang namanya artis itu bukan satu pekerjaan. Kalau menurut saya, Gitu. kalau bekerja kita bisa bekerja, bisa berhenti kerja. Kok bisa? Atau misalkan satu jabatan juga kita mungkin dikasih jabatan atau mungkin kita bisa pensiun. Tapi kalau namanya artis, yaitu dunia seni, Ya. itu bukan pekerjaan. Gitu. Itu datangnya dari jiwa kita gitu loh. Iya, Dan betul, itu tidak ada namanya berhenti. Jadi kalau orang tanya dengan saya, Bang Asra udah berhenti nyanyi ya? Lah saya bingung mau jawab. Gitu. Nggak mungkin kita bisa berhenti nyanyi. Oh ya. iya. Mau kapan pun kalau dapat mic di tangan ya pasti nyanyi. Gatel gitu Pak. Jadi kalau orang bilang Iya. saya kangen apa enggak, ya pasti saya kangen. Dan Gitu. tiap hari pun saya pasti nyanyi. Walaupun mungkin tidak ada show apa segala kan. Karena memang jiwa saya itu jiwa seni. Iya. Saya bukan politisi, Aha. saya bukan murni seorang businessman, tapi saya kan munculnya dari seorang orang seni kan. Jadi saya nggak akan bisa buang atau berhenti dari dunia seni. Itu akan terus mengalir sampai akhir hayat saya, insya Allah. Oke. Tapi kalau ngomongin Pak Asraf, pasti orang Pekalongan ini itu pasti ya langsung ingatnya dengan sosok artisnya Pak. Jadi masyarakat saya yakin bukan hanya di Pekalongan saja, di Indonesia melihat fotonya saja ya, cover albumnya pasti langsung iya ya, ini kan dulu penyanyi lagu apa namanya? Sarmila pasti. Sarmila ya betul, yang kayak gini ya Pak ya. Oke, itu pasti hampir semuanya akan ingat dengan sosok Pak Asraf itu sebagai seorang penyanyi, Sarmila, terus ibu juga sebagai seorang penyanyi juga, dan ya saya sih mungkin juga sama seperti masyarakat Pekalongan pada umumnya, ya Pekalongan harus rame. Ini bupatinya artis gitu kan, memang harusnya acara yang kayak kemarin gitu Pak, betul. gitu, betul. Oke. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus-terusan akan bisa bikin acara-acara seperti itu, karena selain dari kita memang itu jiwa kita, ini juga kan bisa membangkitkan lagi UMKM kita yang kemarin itu udah tidur karena masalah COVID dan masalah ekonomi dan segala macam. Tapi alhamdulillah kita hari ini bisa lihat sendiri bagaimana kota Kajen kita ya, nggak seperti dulu. Yang dulunya habis Isya aja udah kayak sepi, nggak kayak kuburan. Tapi kalau sekarang saya sendiri keluar jam 1, jam 2 tengah malam, masih ada orang foto-foto selfie di sana. Dan masih ada orang jualan nasi goreng, mie goreng. Dan saya juga bahagia saya bisa nongkrong di situ sambil ngopi, ketemu sama warga. Itu kan satu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi dengan adanya saya dan Ibu Fadia di Kota Kajen ini, di Kabupaten Pekalongan khususnya ya, ini bisa merubah sesuatu yang tadinya mati jadi hidup sekarang. Mudah-mudahan ini akan berterusan dan terus hidup dan hidup. Dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dari sekarang. Dan Pekalongan Berita akan selalu kegiatan aktivitas jenengan. Kalau misalkan ada kesempatan kita ngobrolnya di alun-alun saja. Oh siap, sambil insya selfie. Allah. Siap. Baik, ini ya keterbatasan waktu Pak ya. Ini aktivitas begitu luar biasa, sangat banyak Pak Asraf, pagi, siang, sore, malam mengabdi tentunya untuk masyarakat, khususnya warga Kabupaten Pekalongan. Nah, ini kemarin Pak, ini saya juga ya dikit-dikit juga mengikuti lah Pak, berita gitu kan. Ini dengar-dengar mau nyalon ini Pak. Oh iya betul. Iya. Memang saya jujur tadinya nggak terpikir soal kayak gini. Kalau misalkan ditanya ya saya jawab kan. Jadi memang saya nggak terpikir untuk masuk ke dunia politik. Tapi saya tuh terpanggil. Ya, hati saya itu terpanggil karena saya lihat kasihan istri saya bekerja sendiri untuk memajukan Kabupaten Pekalongan. Jadi saya pikir kalaulah saya bisa duduk di dalam dunia politik atau
dunia pemerintahan ini, mungkin sedikit sebanyak saya bisa membantu istri saya untuk membangun Kabupaten Pekalongan. Jadi satu-satunya jalan ya saya harus masuk ke dunia politik. Dan jenengan Ya. termotivasi itu. Ya itu. Jadi tujuan saya bukan untuk pribadi. Oke. Serius. Karena tanpa saya masuk ke dunia politik, tanpa saya masuk ke dalam dunia pemerintahan pun, saya tetap setiap hari jalan. Karena memang itu jiwa saya. Saya memang suka dengan urusan-urusan sosial, bantu orang, ketemu masyarakat. Itu memang Dan dari Pak Asraf, dulu. ini sudah mulai memotret. Saya memang dari dulu sebenarnya. Gitu. Dari dulu saya Dari dulu. muter terus dengan macam-macam Dan kondisinya aktivitas. memang- Alhamdulillah saya datang kemanapun orang sambut dengan baik. Ya seperti yang Mas bilang tadi kan. Ya selain dari saya sebagai suami bupati, saya kan dikenal juga sebagai artis. Jadi itu satu kelebihan yang Allah kasih ke saya. Amin. Dan setelah saya lihat kondisi seperti ini, saya pengen berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Oh, oke. Jadi saya pikir satu-satunya cara saya harus terjun ke dunia politik. Kalau saya nggak masuk ke dunia politik, saya nggak bisa buat apa-apa. Betul. Saya cuma bisa buat sesuatu dengan keluar uang saya sendiri, Betul. uang pribadi. Tapi berapa banyak sih saya mampu untuk keluar? Iya. Nah, jadi saya pikir kalau saya masuk dunia politik, apalagi dengan izin Allah, saya kan punya niat untuk mencalonkan diri sebagai DPR RI ya. Jadi kalau saya bisa duduk di Senayan, saya bisa banyak mencari dana yang bisa saya bawa ke Kabupaten Pekalongan khususnya insya Allah, dan saya juga di Dapil 10 kan termasuk Batang, Pemalang, Kota Pekalongan. Ya. Saya juga bisa banyak berpartisipasi dan membantu masyarakat di seluruh Dapil 10 ini ya. Apalagi kalau kita bicara soal Kabupaten Pekalongan, karena ini tempat tinggal saya, istri saya bupati di sini. Betul. Ya, jadi pasti saya akan all out. Saya akan all out, dan mudah-mudahan dengan izin Allah niat saya untuk mencalonkan diri sebagai DPR RI ini akan membawa barokah dan hasil yang luar biasa. Oke. Dan itu saya butuh dukungan dari masyarakat juga. Amin ya Allah. Iya. Ya, Pak, terkait dengan apa ya? Ya, saya rasa setiap masyarakat itu kan memiliki hak memilih dan dipilih. Iya. Begitu juga dengan Pak Asraf. Oke, ini tentunya banyak orang yang mencalonkan diri, baik itu ya di DPR ya, untuk saat ini. Tapi mereka, mohon maaf ini sebelumnya Pak ya. Nggak apa-apa. Kita terbuka aja. Oke. Biar semua orang tahu. Setelah jadi mereka lupa. Betul. Mereka lupa. Ya harapan pasti untuk jenengan masyarakat Kabupaten Pekalongan ya. Tentunya tidak seperti itu. Tapi sudah dibuktikan juga dulu Ibu kan pernah jadi wakil juga dan ini menjadi seorang bupati Kabupaten Pekalongan. Nah, melihat fenomena dan beberapa yang ada gitu Pak ya. Menurut Pak Asraf gimana? Ya, ini pertanyaan yang sangat ngeri untuk dijawab karena ini memang kadang-kadang orang dengar bisa sakit hati. Betul. Tapi bagi saya harus jawab ini pertanyaan. Kalau saya nggak jawab, orang pikir saya juga sama gitu kan. Iya. Jadi jujur aja, ini pertanyaan yang sangat senang. Saya bahagia banget ditanya seperti ini. Minimal saya punya peluang untuk ngomong secara jujur. Salah satu sebab kenapa saya nyalon itu karena itu. Karena perkara tadi yang Mas tanya itu. Karena selama ini di sini kita punya anggota DPR RI bukan 1 orang, ada 7 orang. Betul. Ya. Tapi saya belum lihat karena saya suami bupati. Saya tahu kinerjanya istri saya dan jajarannya. Saya belum lihat bantuan atau partisipasi yang signifikan dari mereka-mereka untuk khususnya Kabupaten Pekalongan. Saya belum lihat itu. Jadi mereka-mereka ini, maaf ini, saya salah satu korban juga karena saya juga memilih mereka dulu. Mas juga milih, benar nggak? Tapi yang saya sakit hati, kenapa? Setelah jadi hilang. Ya, 5 tahun sekali datang dengan janji-janji yang luar biasa kan? Ya, kalau perlu, pokoknya yang pilih saya kasih modal suruh kawin lagi. Kalau perlu mereka janji seperti itu. Benar nggak? Ini banyak yang terjadi. Ya, tapi saya tahu, maaf ngomong kalau bahasa orang Betawi ini bullshit semua. Ya, jadi saya salah satu sebab kenapa saya juga dikerjain. Lah saya juga kemarin dijanji macam-macam dan saya berjuang untuk mereka. Saya berjuang apa segala, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Luar biasa. Ya. Ini saya jujur kaget ya. Apa ya? Sambil saya minum ya. Iya betul. Agak marah nih. Ya. Saya kaget betul. Lihat Pak Asraf
Ya, pastinya di panggung cool, funky, keren gitu ya. Ternyata memiliki apa ya, semangat yang ya luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan kata-kata gimana. Luar biasa. Ya sebenarnya gini, kita ngomong berdasarkan pengalaman. Ya. Saya juga salah satu korban yang seperti saya bilang tadi. Saya dah berjuang untuk seseorang, tapi akhirnya segala perjuangan saya itu tidak dihargai. Ya, itulah yang dirasakan oleh semua masyarakat. Dan mereka pergi 5 tahun lagi baru datang lagi, minta bantuan kita lagi, kan? Ini yang dirasakan oleh masyarakat. Ini pelajaran buat saya. Itulah yang dirasakan oleh masyarakat. Saya juga udah ngerasa. Jadi saya berdoa pada Allah, jadikanlah ini satu pelajaran buat saya, supaya saya tidak seperti itu. Amin. Dan karena itulah saya terjun ke dunia politik, supaya saya bisa buat sesuatu yang lebih besar untuk orang-orang yang sudah memilih saya. Betul. Itu, Dan masyarakat Kabupaten Pekalongan tentunya juga memiliki harapan. Amin, ya, dengan amin. tokoh-tokoh, sosok-sosok seorang pemimpin yang kelak bisa mengayomi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dan tidak melupakan mereka. Betul, itu Amin. yang selalu Ya, pasti amin. masyarakat inginkan. Amin, Ya. amin, amin. Oke, nah ini saya sebenarnya kita tuh baca pertanyaan ada di depan situ, Pak. Oh iya. Itu tuh pertanyaannya, Pak. Siap. Ini saya kayaknya nggak usah baca pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya di situ, Pak. Itu, Oke, Pak. saya udah baca pertanyaan. Gimana, saya tahu. Pak, pertanyaannya? Yang saya lihat dengan mata. Nanti di Pekalongan Berita pertanyaannya di bawah ya. Siap. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Gitu. Ya. Karena jujur aja, untuk Pekalongan, Kabupaten Pekalongan khususnya, istri saya baru 2 tahun menjabat. Betul. Ya. Istri saya bukan malaikat, Betul. bisa merubah ya. Dalam waktu 2 tahun bisa merubah semuanya. Gitu. Karena puluhan tahun sebelum ini Aha. banyak pemimpin lain yang meninggalkan PR yang luar biasa untuk istri saya sebagai bupati. Jalannya rusak, sekolahnya bobrok, ya. Terus pelayanan rumah sakitnya hancur, rumah sakitnya kecil, kan? Ini PR buat kita. Terus soal macam-macam lah kalau Dan saya PR-nya malah tambah nanti Iya. banyak dan jenengan punya Iya. kewajiban untuk itu juga. Jadi dalam waktu 2 tahun kita merubah, semua nggak mungkin. Betul. Dan itu juga dengan dana APBD yang kita dapat, yang kedengarannya luar biasa, 2,1 triliun. Kalau dengar kan fantastis banget. Iya. Tapi kita harus tahu berapa puluh persen dari situ udah bayar gaji selesai. Ya, benar nggak? Iya. Tinggal istilahnya seuprit kayak gini, Iya. itulah yang kita pakai untuk semuanya. Betul. Dan kita juga tidak dibantu oleh semua DPR RI yang kita pilih kemarin. Mereka pada tutup mata semua, kan? Ini adalah PR kita. Yang saya lihat, yang harus kita fokuskan sekarang adalah bagaimana caranya untuk memperbaiki infrastruktur kita. Karena jalan kita banyak yang rusak, banyak banget jalan yang rusak, terutama di daerah atas sana. Betul. Karena zaman dulu banyak pemimpin-pemimpin kita nggak peduli daerah atas. Kenapa? Orangnya sedikit, suara pemilihnya kecil. Jadi bodo amat lah katanya. Ya, yang dipilih itu yang dibagusin semua daerah-daerah yang gemuk. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal yang mereka buat. Makanya ini yang kita harus rubah. Kita harus fokus, harus rata. Kalau bawah kita bangun, atas harus bangun juga. Nah, ini salah satu. Nah, selain dari itu, soal kesehatan. Ya, dari dulu terlalu banyak kartu kita punya. Kartu ini, apa segala. Dan alhamdulillah istri saya punya ide. Tidak perlu pakai kartu apapun. KTP. Karena kita sudah punya satu kartu yang seumur hidup kita pegang, yaitu KTP. Iya, betul. Jadi alhamdulillah istri saya bilang, cukup pakai KTP, kita udah bisa berobat gratis. Dan itu berjalan dengan baik sampai sekarang. Malah orang yang nungguin pasien, kita kasih 50.000 sehari. Tapi dengan catatan, warga yang tidak mampu. Kan? Begitu juga pendidikan kita. Kita lihat sekolah. Saya pernah datang ke sekolah-sekolah SMA, SD. Saya lihat kursinya, ya Allah. Udah kursinya tinggal setengah ada. Ya, mejanya udah peot kayak gini kan. Ini saya lihat dengan mata saya sendiri. Ini semua adalah istilahnya PR kita. Harus kita rubah dan harus kita perbaiki semua. Semua ini kan kita butuh uang. Iya, betul. Dan untuk mencari uang itu, kita harus minta bantuan dari pusat. Siapa yang di pusat? Maka maaf nih saya belum selesai. Maka ini sekarang nih saya pengen nyalon. Kenapa? Saya mau duduk di pusat, saya mau bantu rakyat Kabupaten Pekalongan. Dan begitu juga Dapil 10 lain semuanya. Oh, marah saya nih bener.
Itu kenapa saya tadi tidak mau membaca pertanyaannya yang di depan itu, Pak. Bapak ternyata sudah memotret. Oh, saya keadaan sebenarnya yang nggak dari usah Pulau. tanya aja, kepala saya udah penuh dengan itu. Dan gitu. itulah target saya. Karena Gitu. kesian saya lihat. Saya tuh kalau pergi ke daerah atas, saya nyanyi lagu dangdut terus dalam Gitu. mobil. Ya, ya iya jalannya begini-begini ya, dunda lagu Sharmila terus kan. Nah, itu kita harus rubah semua. Bener Oke, nggak? luar biasa, Harus kita luar biasa. rubah itu. Ini sebenarnya jawaban dari tadi kalau tidak salah ada 8 pertanyaan atau berapa, banyak banget ya. Banyak, udah lengkap semua jawabannya. Tapi untuk warga Pekalongan Berita ya, tentunya kalau semuanya kita bahas untuk saat ini kan nggak mungkin apa namanya. Nanti nggak dipanggil lagi untuk podcast ya. Habis semua. Iya. Kita simpan dikit untuk nanti Simpan ya. dikit. Ya sebenarnya bukan disimpan, Pak. Next time pasti ada waktu yang Insya Allah. tepat. Saya malah kepingin nanti gimana ya? Kita ngobrolnya langsung di apa namanya? Iya, di masyarakat dan bisa langsung live juga. Boleh. nggak ada Bisa masalah. langsung live juga. Jadi kita podcast live dan masyarakat bisa menyimak dan bisa langsung bertanya ke Pak Asraf secara langsung. Insya Allah. Ini mudah-mudahan. Ibu Bos gimana Ibu Bos? Oke, satu pertanyaan terakhir. Ya, siap. Saya yang menyampaikan atau Bapak bisa langsung memotret menjawab pertanyaan saya walaupun saya tidak menyampaikan. Biasanya Nah, mana Bapak ini tipis pertanyaan nih. Tuh, Pak, nanti kalau sudah menjadi anggota DPR. Mau nyanyi lagi apa enggak gitu ya? Ya, kalau Sebenarnya dari pertama saya udah jawab itu. aha. Karena bagi saya ya namanya nyanyi itu bukan satu pekerjaan. Iya. Itu sudah mendarah daging. Iya. Jadi mau jadi DPR kek, mau jadi menteri kek, mau jadi bupati kek, gubernur kek, apa kek, nyanyi ya tetap jalan. gitu, Pak ya. Ah. Dan masyarakat Kabupaten Pekalongan pastinya juga akan lebih terhibur. Insya Allah, insya Allah. Nuansanya beda. Ya, jadi satu kelebihan saya, kalau saya kampanye, orang lain kampanye harus panggil artis, bayar artis. Kalau saya kan nggak perlu bayar, karena saya bisa nyanyi sendiri. Itu kelebihannya. Oke, Pak, terima kasih. Ini untuk apa namanya, kita hari ini ya mengganggu sedikit kegiatan Nggak apa-apa, dari Pak saya bahagia Asraf. kok, saya senang. Teman-teman, oh iya, harapan ini Pak. Harapannya keseluruhan aja deh Pak. Ya, saya jujur aja, harapan saya semoga dengan izin Allah ya, semua masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya mendukung saya supaya kita bisa bareng-bareng membangun Kabupaten Pekalongan untuk menjadikan sebuah kabupaten yang sangat maju, insya Allah ke depan. Oke. Semua ini bisa jadi kenyataan kalau memang saya didukung oleh masyarakat dan itu saya harapkan sekali. Itu Oke. harapan saya, insya Allah. Oke. Amin. Semoga. Baik, terima kasih. Ini next time ya. Next time kita nanti bakal lanjut lagi bersama Pak Asraf ya. Tentunya warga Pekalongan Berita ya. Ini kalau misalkan memiliki satu informasi ya terkait kejadian apapun yang ada di seputar Pekalongan dan sekitarnya ya semuanya. Informasi-informasi tentunya bisa disampaikan ya di portalnya sosmednya dari Pekalongan Berita. Dan kayaknya cukup sekian ini Pak. Cukup. Terima kasih waktunya. Masih banyak acara setelah ini. Oke, dan sampai jumpa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.